Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting. Renungan malam kita kali ini terambil dari firman Tuhan Kolose 2 ayat 11 sampai yang ke-14. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Malam ini renungan kita saya ambil judul 8 pertukaran besar yang terjadi di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa proses kematian Tuhan Yesus mulai dari penyiksaan sampai digantung di kayu salib, lalu diturunkan, dikuburkan, bangkit, lalu naik ke surga, itu adalah satu proses rangkaian yang memiliki makna. Nah, kali ini kita akan belajar apa saja sebenarnya yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Kalau kita belajar firman Tuhan, sebenarnya ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi di kayu salib untuk penebusan manusia. Bukan hanya penebusan manusia dari dosa, tetapi banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kehidupan manusia selagi manusia di bumi ini. Oleh karenanya kita akan belajar 8 pertukaran besar di kayu salib. Kita tahu bahwa hukuman salib menurut tradisi adalah bentuk hukuman mati bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena kejinya hukuman ini, maka orang Ibrani tidak mengenal kata salib, namun yang dikenal hanya kata pohon atau tiang. Jadi dulu salib itu juga ada yang seperti tiang atau pohon. Ya, jadi orang yang dijatuhi hukuman di salib ya dipakukan di pohon atau di tiang. Jadi tidak juga harus seperti salib silang begitu, tidak. Nah, bagi orang Yunani, hukuman salib diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran berat seperti subversi atau membangkang kepada kaisar atau raja. Jadi orang yang membangkang ini dihukum salib. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pertukaran besar di kayu salib. Yang pertama, hukuman diganti penebusan. Ini luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi jelas Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu tidak berdosa, Dia suci, Dia kudus. Tetapi untuk menebus manusia dari dosa, Dia rela mengenal dosa, ya, supaya kita yang berdosa ditebus dan dibenarkan oleh Allah. Ini pertukaran yang luar biasa. Ya, kita harus tahu ini. Yesus menanggung hukuman kita supaya tersedia penebusan atas dosa-dosa kita. Jadi, yang pertama terjadi adalah pertukaran di kayu salib adalah hukuman diganti dengan penebusan. Kita sudah ditebus dan tebusannya itu Yesus sendiri dengan darahnya. Kita dibayar lunas dengan kematiannya. Yang kedua, apa yang terjadi? Penyakit diganti dengan kesembuhan. Kita tahu dalam Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Yesus menanggung semua penyakit kita supaya kita memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu tahu, waktu Yesus dicambuk, dicambuk dengan cemeti, itu menandakan derita sakit penyakit itu sebenarnya adalah sakit penyakit kita yang ditanggung oleh Yesus. Jadi ketika kita diselamatkan, maka secara fisik kita juga ditebus dari sakit penyakit. Karena kutuk sakit penyakit ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, itu sudah ada. Sehingga ketika kita lahir baru, kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan juga memberikan kesembuhan badani, supaya kita tidak kena kutuk sakit penyakit. Itu kenapa dikatakan penyakit diganti dengan kesembuhan. Sebab dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga, bersalah diganti dibenarkan. Ingat, setiap manusia itu bersalah. Setiap manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan disalibkan? Ada pergantian. Bersalah diganti dengan dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi jelas kita bisa benar itu karena kita dibenarkan. Kita tidak mungkin berlaku benar di hadapan Tuhan karena kita orang berdosa. Orang berdosa yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal kebenaran, tidak mungkin bisa melihat kebenaran. Karena kebenaran hakiki adalah Yesus sendiri. Dalam Yohanes dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tidak mungkin orang yang berdosa mengerti kebenaran. Jadi puji Tuhan kalau kita hari ini kita bisa mengenal kebenaran. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Yesus menanggung dosa-dosa kita supaya kita dibenarkan. Justification, dibenarkan. Kita ini orang berdosa, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita bisa benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Yang keempat, apa yang terjadi? Maut diganti hidup. Ketika manusia lahir, dosanya ada. Akibatnya apa? Manusia mati karena upah dosa adalah maut. Jadi jelas manusia yang lahir sebenarnya sudah terputus dengan Allah, karena rohnya terputus dengan Allah. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan Yesus disalib, terjadi pertukaran maut diganti hidup, sehingga orang yang percaya kepada Dia beroleh hidup. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas sampai di sini bahwa Yesus menempuh maut supaya kita luput dari maut atau kematian. Hanya Yesus Tuhan sendiri sumber kehidupan, dan Dia mengalahkan maut, mengalahkan kuasa maut. Itu dilakukannya ketika Dia mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut. Dia merebut kunci-kunci kerajaan maut. Dia bangkit. Itu menandakan bahwa kematian tidak menguasai Yesus. Yesus mampu mengalahkan maut atau kematian itu. Sehingga apa? Orang yang percaya kepada Dia beroleh hidup. Itu kenapa dikatakannya terjadi pergantian, maut diganti dengan hidup. Ini luar biasa kalau kita mengerti hakikat prinsip kebenarannya, bahwa orang benar, orang percaya kepada Tuhan Yesus itu memiliki kehidupan. Berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia lahir 2 kali, mati hanya sekali. Kapan mati sekali? Yaitu waktu nanti dia mati, ajalnya sudah sampai. Tapi orang percaya tidak akan menerima kematian kedua, karena dia akan tetap menerima kehidupan. Waktu Tuhan Yesus datang, orang percaya dibangkitkan dan bersama Tuhan Yesus memerintah dan menerima mahkota. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia mati 2 kali. Pertama dia mati
di waktu ajalnya sampai. Yang kedua, di waktu penghakiman Tuhan Yesus datang kali kedua, orang yang tidak menerima Dia akan masuk kepada kematian kekal atau neraka. Itu bedanya orang percaya dengan orang tidak orang percaya. Nah, mengucap syukur kita adalah orang yang percaya. Nah, yang kelima, apa yang terjadi? Miskin diganti kaya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu, kita sadar Tuhan Yesus adalah yang empunya kerajaan sorga seisi bumi dan seluruh yang ada di jagat alam raya ini. Kita ini adalah orang yang miskin. Karena kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberi. Tetapi kita mengucap syukur ketika Tuhan Yesus disalib, terjadi pergantian pertukaran. Kita yang miskin diganti menjadi kaya, dan Dia yang kaya menjadi miskin, yaitu Yesus. Ya, Dia rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Yesus rela menjadi miskin supaya di dalam Yesus kita menjadi kaya. Ini harus kita mengucap syukur, Bapak Ibu. Karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dialah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Oleh karenanya wajar dan patutlah kita mengucap syukur. Karena terjadi pertukaran yang luar biasa di kayu salib. Yang keenam, dipermalukan diganti dengan dimuliakan. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang layak sebenarnya dipermalukan. Karena kita orang berdosa, kita ini hamba dosa. Kita tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau, rela dirinya dipermalukan, dicambuk, diseret, dibunuh, disalib. Semuanya Dia tanggung agar kita yang tidak layak ini dilayakkan dan dimuliakan. Glorification, ya, glorification, dipermuliakan. Yesus dipermalukan supaya kita beroleh bagian dalam kemuliaannya. Luar biasa kalau kita mengerti akan hal ini. Sehingga patutlah kita mengucap syukur kalau kita menerima anugerah keselamatan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, Bapak Ibu. Bukan karena kemauan kita, tidak. Sama sekali tidak mungkin atas kemauan kita. Karena orang yang belum percaya itu sebenarnya matanya diselubungi dengan balok-balok. Sehingga tidak mungkin kita melihat kebenaran. Jadi kalau kita hari ini sudah menerima kebenaran, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus. Ada orang yang memberitakan firman. Sehingga seharusnya lah kita yang sudah berterima kasih atas kemurahan Tuhan ini memiliki beban untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, supaya mereka juga beroleh keselamatan. Yang ketujuh, apa yang terjadi di kayu salib? Penolakan diganti dengan penerimaan. Matius 27 ayat 46 dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus terpisah dari Bapanya supaya kita diterima sebagai bagian dari keluarga Allah. Ingat, Tuhan kita adalah Esa. Tuhan kita itu Esa. Satu esensinya, tiga pribadinya. Sewaktu Yesus mati di kayu salib, sebagai kemanusiaannya Dia terpisah dengan Allah. Karena tidak mungkin Allah bisa mati, Bapak Ibu. Sehingga itu kenapa Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia tubuh. Karena hanya manusia yang bisa mati, Tuhan tidak bisa mati. Sehingga ketika menjelang ajalnya, sebagai kemanusiaannya terpisah dengan kealahannya, pada saat itu
ya, ada terjadi penolakan. Tetapi itu terjadi untuk apa? Agar kita yang sebenarnya manusia berdosa, yang tertolak ini bisa diterima oleh Tuhan. Ini luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk siapa? Untuk manusia, karena manusia itu berharga di mata Tuhan. Malaikat itu tidak diselamatkan ketika jatuh ke dalam dosa, pemberontakan. Tapi manusia masih diselamatkan. Bahkan Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Karena begitu besar dan berharganya manusia di hadapan Allah. Kalau kita mengerti ini, kita mengucap syukur karena kita diterima oleh Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan karena kekuatan dan gagah kita, bukan. Bukan karena usaha kita, bukan. Tapi karena kemurahan, karena grace, anugerah Tuhan. Yang terakhir, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan kutuk diganti dengan berkat. Galatia 3 ayat 13-14 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Yesus menanggung semua kutuk dosa kita supaya di dalam Yesus kita diberkati. Bapak Ibu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, semak durilah yang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh, dengan berjerih lelah, engkau akan mencari makananmu, karena Tuhan sudah mengutuk tanah. Nah, sehingga penderitaan dan kesusahan yang selalu menyertai manusia. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib di kayu salib? Ada terjadi pertukaran. Kutuk itu dipatahkan, kutuk itu dihancurkan, dan diganti menjadi berkat oleh Tuhan. Orang yang lahir baru, orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk itu dipatahkan, dihancurkan, tetapi diganti dengan berkat-berkat surgawi. Puji Tuhan, luar biasa. Ini hal yang Tuhan singkapkan sehingga kita mengerti, Bapak Ibu. Dulu ketika saya belum lahir baru, saya tidak mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu. Saya tidak mengerti hal-hal ini, walaupun saya sudah Kristen. Karena saya Kristen karena keturunan. Sampai saya kuliah di tahun 1999. Sampai umur 25 tahun saya Kristen, tapi Kristen keturunan. Tapi ketika saya lahir baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya secara pribadi, maka pada saat itu balok-balok yang menyelubungi mata rohani saya itu diangkat, dibuang, sehingga saya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika saya membaca firman, saya mengerti, disingkapkan, ada hal-hal yang baru, rema-rema yang baru yang Tuhan perkenalkan, sehingga saya mengerti kebenaran ini. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kutuk diganti dengan berkat. Jadi Bapak Ibu yang belum lahir baru, yang belum mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, Bapak Ibu, ayo cari Tuhan. Ya, komitmen, perbaharui, perkatakan dirimu secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka ketika engkau lahir baru, maka pada saat itu engkau diterima oleh Tuhan Yesus. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu yang akan menjamin, Bapak Ibu. Itu namamu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu baru engkau disebut Kristen sejati. Bukan karena keturunan. Jadi luar biasa, Bapak Ibu. Kita mengerti ada 8 pertukaran besar di kayu salib. Yang pertama, hukuman diganti penembusan, penyakit diganti kesembuhan, bersalah diganti dibenarkan, 4 maut diganti hidup, 5 miskin diganti kaya, 6 dipermalukan diganti dimuliakan, 7 penolakan diganti penerimaan, dan yang terakhir luar biasa, kutuk diganti dengan berkat. Kalau Bapak Ibu mengerti 8 pertukaran ini, maka hidupmu akan luar biasa. Engkau tidak akan terintimidasi lagi. Engkau tidak akan merasa terkutuk.
Engkau tidak merasa di bawah hukum dosa, dikuasai oleh ketakutan karena engkau masih berdosa. Tidak. Kalau engkau mengerti ada 8 pertukaran besar yang ada di kayu salib ketika Tuhan Yesus disalib, maka hidupmu akan berubah dan diubahkan. Karena engkau mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang engkau sembah, yang sudah rela memberikan nyawanya ganti menjadi hidup untuk kita, orang-orang yang dibenarkan. Demikian Bapak Ibu, renungan malam ini. Jangan lupa like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel. Bagikan ke banyak orang, teman-teman, Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu yang belum mengenal firman Tuhan. Saya percaya dengan membagikannya, Bapak Ibu juga ikut serta menginjil di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Sekali lagi Bapak Ibu, like dan subscribe. Klik subscribe ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.